Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat. Pembukaan masa sidang ini menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI periode tahun 2024-2029. Sepanjang masa sidang tahun pertama, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar dan tantangan strategis yang akan menentukan arah dan kualitas pembangunan Indonesia ke depan. Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan administratif, melainkan pekerjaan rumah yang menyangkut hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasional. Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda. Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan. Situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya. Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermanfaat. Apapun gaya kepemimpinannya yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN bukan sekedar formalitas perencanaan, tetapi merupakan terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-visi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita. Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian lembaga. Oleh karena itu, tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden. Pembangunan bukanlah proses yang instan. Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan. Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apapun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan. Oleh karena itu, DPR RI bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara, baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran, dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek. Masa sidang tahun kedua ini merupakan momentum strategis bagi DPR RI dan pemerintah untuk melakukan penguatan arah kebijakan negara secara menyeluruh. Rakyat menaruh harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan nasional akan semakin berpihak pada kehidupan rakyat. Dalam mewujudkan harapan tersebut, DPR RI melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan akan menjalankan perannya sebagai mitra konstitusional pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional. DPR RI akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam membentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan legislasi nasional. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan kinerja pembentukan undang-undang pada tahun pertama keanggotaan DPR RI periode 2024-2029. Hingga saat ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 rancangan undang-undang, yaitu Komisi 1, 1 undang-undang. Komisi 2, 10 undang-undang. Komisi 6, 1 undang-undang. Badan Legislasi, 2 undang-undang. Sedangkan komisi yang lain masih dalam tahapan pembentukan dan pembahasan rancangan undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pembahasan terhadap 11 rancangan undang-undang yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. DPR RI akan selalu memprioritaskan pembentukan undang-undang yang berkualitas sehingga lebih mengejar kinerja kualitas daripada kuantitas. Dalam pembentukan undang-undang, DPR RI dan pemerintah sering berada dalam posisi di tengah-tengah berbagai subjek hukum yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, seperti antara majikan dan pekerja, pengusaha dan konsumen, aparatur dan rakyat, penyedia jasa dan pengguna, serta berbagai relasi sosial lainnya. Seperti menjadi wasit di tengah pertandingan olahraga, semua pihak merasa benar. Dan kalau ada peluit dibunyikan, yang protes juga pasti banyak. Belum lagi pengamat-pengamat yang memberi komentar pro dan kontra. Tapi begitulah demokrasi, ramai, penuh aspirasi, dan harus sabar mendengar sebelum mengetuk palu. Tanggung jawab utama pembentuk undang-undang adalah bersikap adil dan bijaksana dalam merumuskan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Konstitusi menghendaki agar hukum dapat menjadi instrumen keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk itulah, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation merupakan syarat yang sangat penting. Partisipasi ini adalah wujud kedaulatan rakyat.